Di perairan Ambalat yang kaya akan sumber daya laut, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas ketika dua kapal Malaysia secara terang-terangan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin, seolah menantang batas kedaulatan yang telah ditetapkan. Kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia, TLDM, dan satu kapal patroli polisi Malaysia membuang jangkar di sekitar mercusuar Karang Unarang, sebuah struktur penting yang dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat klaimnya atas wilayah tersebut. Upaya pengusiran berulang kali dilakukan oleh kapal-kapal Indonesia melalui peringatan radio dan manuver pencegatan, tetapi kapal-kapal Malaysia tetap bertahan dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak gentar terhadap respons Indonesia. Keberadaan kapal-kapal asing ini tidak hanya menghambat aktivitas pembangunan mercusuar, tetapi juga menciptakan ancaman bagi pekerja sipil yang beberapa kali mengalami intimidasi dan tekanan fisik dari pihak yang mengaku sebagai penjaga perbatasan Malaysia. Situasi semakin genting ketika laporan intelijen laut menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya melakukan pelanggaran batas wilayah, tetapi juga mencoba mengganggu proyek strategis Indonesia yang akan menjadi simbol kehadiran nyata negara di perairan sengketa ini. Dengan ketegangan yang meningkat setiap harinya, pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan opsi yang lebih tegas untuk menangani situasi ini, sebab diplomasi melalui saluran resmi belum memberikan hasil yang memuaskan. Di tengah eskalasi ini, pasukan elit komando pasukan Katak, Kopaska, TNI AL mendapat perintah untuk bergerak ke lokasi, membawa serta seorang prajurit yang nantinya akan memainkan peran kunci dalam operasi yang tak terduga. Di markas TNI AL, perintah mendadak diterima oleh Satuan Kopaska yang saat itu sedang dalam status siaga, dan tanpa membuang waktu, briefing singkat dilakukan untuk merancang operasi yang akan menegaskan kembali dominasi Indonesia di wilayah tersebut. Sersan Kepala Ismail Rahaguna, seorang prajurit Kopaska yang telah berkali-kali menjalani operasi berbahaya di perbatasan, mendapatkan instruksi langsung dari atasannya untuk memimpin tim dalam misi pengamanan mercusuar yang kini terancam oleh kapal-kapal Malaysia. Meskipun awalnya ditugaskan sebagai bagian dari tim cadangan, perintah darurat mengharuskannya untuk berangkat lebih awal dan bergabung dengan unit yang sudah berada di Ambalat, memastikan bahwa mereka memiliki cukup personel untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan menggunakan speedboat karet berkecepatan tinggi, Ismail dan 3 rekannya bergerak menuju lokasi, menghindari deteksi radar kapal Malaysia dengan memanfaatkan gelombang tinggi dan cahaya matahari yang menyilaukan di cakrawala laut. Di tengah perjalanan, mereka menerima pembaruan dari kapal induk Indonesia yang menginformasikan bahwa kapal Malaysia semakin agresif dalam manuvernya, memperkuat dugaan bahwa mereka sedang menguji batas respons TNI AL. Keputusan harus segera diambil, apakah mereka akan langsung mendekati kapal-kapal Malaysia dengan konfrontasi terbuka, atau mencari celah untuk melakukan aksi yang lebih mengejutkan agar mendapatkan efek psikologis yang maksimal. Tanpa ragu, Ismail memilih opsi kedua, sebab dalam dunia operasi laut, terkadang perang mental jauh lebih efektif daripada adu senjata, dan dengan strategi inilah ia akan menuliskan kisah yang membuat bangga masyarakat Indonesia. Malam mulai menyelimuti perairan Ambalat, tetapi ketegangan tidak surut sedikit pun. Bahkan semakin bertambah seiring dengan bertahannya kapal-kapal Malaysia yang tetap berlabuh di sekitar proyek mercusuar tanpa menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Dengan cahaya bintang sebagai satu-satunya penerangan, Ismail dan timnya meluncur mendekati kapal perang Malaysia, memanfaatkan kebisingan mesin kapal besar sebagai penyamaran untuk menghindari deteksi dari para awak yang berjaga di dek. Strategi mereka sederhana tetapi berisiko tinggi. 2 anggota tim akan tetap di speedboat sebagai pengalih perhatian, sementara Ismail akan menyusup ke atas kapal melalui buritan yang paling sedikit diawasi. Dengan napas tertahan dan gerakan yang nyaris tak terdengar, Ismail menunggu saat yang tepat sebelum melompat ke atas dek. Tubuhnya bergelung dalam posisi bertahan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya patroli yang tiba-tiba muncul. Namun, yang terjadi justru lebih menakjubkan, karena tak seorang pun menyadari kehadirannya, sebuah kelengahan fatal yang akan ia manfaatkan sebaik mungkin untuk menjalankan misinya. Dengan hati-hati, ia bergerak menuju pusat kendali kapal, melewati barisan kontainer kecil yang digunakan sebagai perlengkapan logistik, sembari terus mengamati setiap gerakan para awak kapal yang tampaknya masih tidak menyadari ancaman di tengah mereka. Ketika langkahnya semakin dekat ke ruang kontrol, ia bersiap menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan, sebab dalam hitungan menit, kapal perang Malaysia akan mengalami kejutan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat mencapai anjungan kapal, Ismail melihat seorang perwira Malaysia yang sedang berbicara di radio. Mungkin sedang memberikan laporan tentang kondisi di perairan Ambalat atau menerima instruksi dari komando pusat mereka. Dengan langkah cepat dan tanpa ragu, Ismail membuka pintu anjungan dan berdiri tegap di depan komandan kapal, membuat pria itu terkejut bukan kepalang, sebab tak pernah terpikirkan bahwa seorang prajurit Indonesia bisa menyusup sejauh ini tanpa ketahuan.
Suasana berubah tegang dalam hitungan detik, tetapi Ismail tidak memberikan waktu bagi lawannya untuk bereaksi, sebab ia langsung menyatakan dengan suara tegas bahwa kapal ini berada di wilayah Indonesia dan harus segera pergi jika tidak ingin menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Beberapa awak kapal lain yang mendengar suara keras Ismail bergegas menuju anjungan, tetapi mereka ragu untuk bertindak, sebab situasi yang tak biasa ini membuat mereka mempertanyakan apakah perintah menyerang akan menguntungkan atau malah memperburuk keadaan. Dengan penuh percaya diri, Ismail melangkah lebih dekat ke komandan kapal dan memberikan ultimatum terakhir. Dalam waktu 5 menit, kapal ini harus mengangkat jangkar dan keluar dari wilayah Indonesia, atau ia akan memastikan kapal ini tidak bisa berlayar kembali. Komandan kapal Malaysia, yang tampaknya memahami bahwa situasi bisa berubah menjadi lebih buruk jika ia membuat keputusan yang salah, mulai menimbang pilihannya dengan wajah yang penuh tekanan, tetapi kebanggaan nasionalnya membuatnya enggan untuk menyerah begitu saja. Dalam ketegangan yang hampir membekukan udara di ruangan itu, keputusan akhirnya dibuat, tetapi tidak seperti yang diduga banyak orang, sebab di luar sana, malam yang dingin akan segera menjadi saksi dari babak baru yang akan mengguncang perairan Ambalat. Di tengah ketegangan yang menggantung di udara, komandan kapal Malaysia akhirnya memberi isyarat kepada anak buahnya, tetapi bukan untuk menuruti ultimatum Ismail, melainkan untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan, termasuk konfrontasi fisik. Menyadari gelagat ini, Ismail tetap mempertahankan posisinya, tetapi diam-diam mengatur strategi cadangan dalam pikirannya, karena ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Beberapa awak kapal mulai bergerak mendekat dengan tangan mereka meraba ke sabuk, mungkin hendak mengambil senjata atau alat komunikasi, tetapi Ismail lebih cepat, mengangkat satu tangan dengan tenang sambil berkata bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan bisa berakhir buruk bagi mereka sendiri. Kata-katanya bukan sekadar gertakan kosong, sebab dalam pelatihan Kopaska, prajurit diajarkan untuk memanfaatkan situasi psikologis lawan, dan saat ini, setiap detik keterkejutan yang dirasakan para awak kapal adalah keuntungan besar baginya. Sementara itu, di luar kapal, rekan-rekan Ismail masih berada di speedboat, menyaksikan adegan ini dengan jari-jari mereka siap menarik pelatuk jika keadaan berubah menjadi lebih berbahaya. Di dalam anjungan, kebuntuan terus berlanjut, tetapi Ismail mulai melihat perubahan kecil pada ekspresi komandan kapal Malaysia, yang tampaknya mulai menyadari bahwa posisi mereka di perairan Ambalat tidak lagi menguntungkan. Namun, sebelum keputusan akhir bisa diambil, suara dari radio kapal terdengar nyaring, panggilan darurat dari kapal patroli Malaysia yang juga berada di sekitar mercusuar, mengindikasikan bahwa mereka mungkin telah menyadari penyusupan ini dan akan segera bereaksi. Mendengar komunikasi radio dari kapal patroli Malaysia, Ismail menyadari bahwa waktunya semakin sempit, sebab jika bala bantuan datang, posisinya di kapal ini akan berubah dari pengendali situasi menjadi target yang terpojok. Di luar kapal, angin laut mulai bertiup lebih kencang, membawa gelombang yang mengguncang speedboat rekan-rekan Ismail, memaksa mereka untuk bergerak lebih dekat ke buritan kapal perang Malaysia untuk tetap dalam posisi yang aman. Saat ketegangan semakin meningkat, komandan kapal Malaysia akhirnya mengangkat tangannya sebagai tanda kepada anak buahnya untuk menunda perlawanan, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa keputusan ini dibuat dengan berat hati. Ismail tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa ia akan lengah, sebab dalam operasi seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada konsekuensi fatal. Dalam komunikasi radio berikutnya, kapal patroli Malaysia tampaknya masih ragu apakah mereka harus mendekat atau menunggu perintah lebih lanjut, sehingga memberi Ismail kesempatan emas untuk mempertegas posisinya. Dengan suara yang tetap tegas tetapi tidak provokatif, Ismail menyatakan bahwa kapal ini memiliki satu kesempatan terakhir untuk meninggalkan perairan Indonesia dengan damai, atau mereka harus bersiap menghadapi konsekuensi yang tidak mereka duga sebelumnya. Di antara desiran ombak yang semakin liar, komandan kapal Malaysia akhirnya memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengangkat jangkar, tetapi tetap dengan gestur yang menyiratkan bahwa ini bukanlah bentuk kekalahan, melainkan keputusan strategis yang dibuat di bawah tekanan. Dengan berat hati, kapal perang Malaysia mulai mengangkat jangkarnya, menciptakan suara derak besi yang terdengar hingga ke speedboat tempat rekan-rekan Ismail masih menunggu perkembangan situasi dengan waspada. Beberapa awak kapal masih tampak enggan menerima perintah itu, terlihat dari raut wajah mereka yang dipenuhi dengan rasa tidak puas, seolah mereka lebih memilih konfrontasi langsung daripada harus pergi begitu saja. Ismail tetap berada di tempatnya, memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan oleh awak kapal, memastikan bahwa mereka benar-benar akan meninggalkan wilayah Indonesia tanpa mencoba trik terakhir yang bisa mengubah situasi dalam sekejap. Dari kejauhan, kapal patroli Malaysia masih tampak mengamati,
tetapi mereka tidak berani bergerak lebih dekat. Mungkin karena mereka juga memahami bahwa eskalasi lebih lanjut akan membuat situasi ini semakin sulit dikendalikan. Dalam hati, Ismail memahami bahwa meskipun ini tampak seperti kemenangan kecil, insiden ini bisa saja menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebab dalam sejarah konflik perbatasan, satu langkah mundur seringkali diikuti oleh strategi baru yang lebih agresif. Sementara itu, di daratan, Markas Komando TNI AL menerima laporan langsung dari radio kapal mengenai keberhasilan operasi ini, dan meskipun misi pengusiran kapal Malaysia berhasil, ada pertanyaan yang menggantung di benak semua orang, apakah mereka akan kembali? Di balik sorotan kemenangan ini, ada rasa kewaspadaan yang tetap terjaga, sebab meskipun kapal Malaysia mundur, pertarungan sesungguhnya mungkin baru saja dimulai. Kabar tentang insiden di perairan Ambalat dengan cepat mencapai meja para petinggi militer di Jakarta, membuat suasana di ruang komando TNI AL dipenuhi dengan diskusi panas tentang langkah berikutnya yang harus diambil. Presiden Indonesia Prabowo yang baru saja menerima laporan ini segera mengadakan pertemuan darurat dengan jajaran Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, sebab ia menyadari bahwa insiden ini bukan sekadar pelanggaran batas biasa, melainkan indikasi bahwa Malaysia masih mengincar Ambalat. Beberapa analis militer yang hadir dalam pertemuan tersebut mengingatkan bahwa meskipun kapal-kapal Malaysia telah pergi, mereka kemungkinan hanya melakukan manuver taktis untuk menyusun strategi baru yang bisa lebih sulit dihadapi di kemudian hari. Sementara itu, media mulai mencium adanya insiden yang tidak biasa di perbatasan laut, dengan spekulasi berkembang di berbagai kanal berita bahwa ada operasi rahasia yang dilakukan untuk menghadapi kapal-kapal Malaysia. Dalam kondisi yang semakin tegang, Presiden Prabowo memerintahkan untuk memperkuat kehadiran militer di Ambalat, termasuk menambah patroli laut dan udara guna memastikan bahwa pelanggaran seperti ini tidak terulang kembali. Di saat yang sama, diplomasi internasional mulai bergerak, dengan pihak Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut bahwa insiden ini hanyalah kesalahpahaman teknis, sebuah klaim yang langsung ditanggapi dengan skeptis oleh pemerintah Indonesia. Di tengah semua kegaduhan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Meskipun insiden ini telah mereda untuk sementara, ada kemungkinan bahwa konfrontasi yang lebih besar sedang menunggu di Cakrawala, dan keputusan yang diambil saat ini akan menentukan arah konflik di masa depan. Setelah insiden di Ambalat mencuat ke publik, tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia semakin meningkat, dengan berbagai pihak mendesak agar ada tindakan tegas yang lebih dari sekadar pengusiran kapal. Presiden Indonesia Prabowo menghadapi dilema besar. Apakah akan tetap mempertahankan jalur diplomasi dengan Malaysia atau mengambil langkah lebih agresif yang bisa meningkatkan ketegangan antar kedua negara? Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia segera menghubungi rekannya di Malaysia untuk meminta klarifikasi atas tindakan kapal perang mereka, tetapi jawaban yang diterima justru semakin memperkeruh keadaan. Pihak Malaysia beralasan bahwa kapal mereka hanya melakukan patroli rutin dan tidak sengaja memasuki perairan Indonesia. Sebuah klaim yang bertentangan dengan kesaksian di lapangan dan bukti rekaman radar militer. Di sisi lain, di markas besar TNI AL, para perwira tinggi menggelar rapat strategis untuk membahas kemungkinan peningkatan kekuatan di wilayah Ambalat, mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Malaysia kerap kembali dengan pendekatan berbeda. Situasi ini juga menarik perhatian dunia internasional, dengan beberapa negara tetangga mulai memberikan reaksi, ada yang mendukung Indonesia, sementara yang lain memilih bersikap netral untuk menjaga hubungan baik dengan kedua negara. Namun, di balik semua diskusi diplomasi ini, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Kejadian ini membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, yang merasa bahwa kedaulatan negaranya sedang diuji. Di tengah meningkatnya tensi di level pemerintahan, para prajurit yang terlibat langsung dalam insiden Ambalat mulai dimintai kesaksiannya oleh berbagai pihak, termasuk media dan komando militer. Letu Ismail Rahaguna, sebagai tokoh utama dalam operasi ini, menjadi sorotan utama, dan dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menggambarkan dengan detail bagaimana ia berhasil naik ke kapal musuh dan memaksa mereka mundur. Ismail menegaskan bahwa keberhasilannya bukan hanya soal keberanian pribadi, tetapi juga hasil dari latihan keras yang telah ia jalani selama bertahun-tahun sebagai bagian dari Kopaska. Rekan-rekannya yang berada di speedboat turut memberikan kesaksian, menjelaskan bagaimana mereka harus tetap dalam posisi strategis di perairan yang bergelombang, siap bertindak kapan saja jika keadaan berubah menjadi konfrontasi senjata. Kesaksian mereka semakin menguatkan bukti bahwa kapal Malaysia memang sengaja melanggar batas perairan dan enggan pergi hingga ada ancaman nyata dari prajurit Indonesia. Sementara itu, laporan internal dari TNI AL mengungkap bahwa ini bukan kali pertama kapal Malaysia mencoba mengganggu aktivitas pembangunan di Karang Unarang, yang semakin memperkuat dugaan bahwa mereka memiliki kepentingan terselubung di wilayah tersebut. Dengan semakin banyaknya bukti dan kesaksian yang terungkap,
tekanan publik terhadap pemerintah Indonesia pun terus meningkat, menuntut langkah lebih konkret agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan. Berita tentang aksi heroik prajurit Kopaska dalam mengusir kapal Malaysia segera menyebar luas dan menjadi pembicaraan utama di berbagai media nasional maupun internasional. Media sosial pun dibanjiri komentar penuh kebanggaan dari masyarakat Indonesia, yang menganggap kejadian ini sebagai bukti bahwa negara mereka tidak bisa diremehkan dalam menjaga kedaulatan. Tagar seperti "Nkri harga mati" dan "Kopaska membara" menjadi trending, dengan ribuan netizen membagikan ulang berita dan video rekonstruksi kejadian di Ambalat. Di berbagai daerah, muncul gelombang dukungan terhadap TNI, bahkan beberapa kelompok masyarakat mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung penguatan pertahanan maritim Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa tokoh nasional pun ikut angkat bicara, mengapresiasi keberanian para prajurit dan mendesak pemerintah untuk memberikan penghargaan atas aksi heroik yang telah mereka lakukan. Namun, di tengah euforia ini, para analis militer mengingatkan bahwa meskipun ini adalah kemenangan kecil di lapangan, konflik di perbatasan laut seperti ini tidak akan berhenti begitu saja. Dengan sejarah ketegangan yang panjang antara Indonesia dan Malaysia terkait perbatasan laut, banyak pihak yang khawatir bahwa peristiwa ini hanya akan menjadi awal dari ketegangan yang lebih besar di masa mendatang. Menyikapi eskalasi situasi yang semakin kompleks, Presiden Indonesia Prabowo segera mengambil langkah strategis dengan menginstruksikan peningkatan patroli militer di wilayah Ambalat. Tidak hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk mempercepat modernisasi armada laut TNI AL, termasuk penambahan kapal perang dan peralatan canggih untuk memantau pergerakan kapal asing di perairan perbatasan. Di level diplomasi, Indonesia mengajukan protes resmi kepada Malaysia melalui jalur ASEAN, menegaskan bahwa pelanggaran perbatasan ini merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, untuk memastikan kesiapan militer di lapangan, Prabowo secara langsung mengunjungi markas TNI AL dan bertemu dengan para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia adalah harga mati dan tidak akan ada kompromi bagi siapapun yang mencoba mengusiknya. Kebijakan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan kalangan militer, yang merasa bahwa pemerintah akhirnya mengambil sikap tegas dalam menghadapi ancaman di perbatasan laut. Namun, di balik semua langkah ini, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah Malaysia akan menerima tekanan ini dan mundur sepenuhnya, atau justru akan merespons dengan strategi lain yang lebih sulit diprediksi?